Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. صدق وعده ونصر عبده وأتى التجارة وأتم الأحساب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin jamaah salat rahimahullah, bersama kita senantiasa bersyukur kepada Allah seraya mengagungkan, mengesahkannya dan juga mensyukurinya dan mengucapkan takbir, tahlil dan takbir setiap malam hingga di hari ke depan, beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pertanda bahwa apa yang kita lakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa terasa kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung, pembawa Islam dan beliau adalah orang yang terbaik bagaimana saat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengagungkan Allah, termasuk dalam membesarkan Allah, dan termasuk dalam menyusuri berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah dan berbagai situasi. Jadi sekalian, para pengamat dan mungkin kita juga dalam mendapatkan informasi di media sosial dan sebagainya, pada hari ini terjadi beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Perang telur yang berkobar yang memasuki ketiga dampaknya juga luar biasa perang antara Iran dengan Amerika dan Israel. Di dalam negeri kita juga dihadapkan pada kasus-kasus yang sebetulnya kalau kita cerdas itu bisa selesai atau ada kemauan. Kasus korupsi bahkan terjadi bagi Iran tersangka karena kemudian bupati Pekalongan juga tersangka. Kalau tidak salah Pemalang juga seperti itu ya beberapa bulan lalu. Jadi korupsi ini sudah menjadi kebiasaan sepertinya pada itu sudah dilakukan oleh Nabi Rasul dan kita di dunia. Tapi tidak ada tidak-tidaknya dapat melakukan kasus biasa yang sebelumnya sangat sederhana, bisa menyita banyak energi yang luar biasa
rakyat tidak bisa pintar, tapi bahkan seperti mau dibodohkan. Dan masalah yang timbul tenggelam. Tetapi bagi kita pribadi yang bertakwa, pilihannya hanya satu. Kita bertomat untuk menempuh jalan takwa. Saya menguasanya dan terus menguasai. Mengapa kita perlu memilih jalan takwa? Ketiganya ada 4 alasan. Pertama, sebagai pribadi yang telah diterima selama 1 Ramadan, kita berharap betul tempat itu akan menjadi pribadi yang takwa. Sebagaimana dibilang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi di bulan Ramadan ini, sebagaimana dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa insya Allah juga dimudahkan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 2 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahkan kita makhraja itu ayat karena siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikan makhraja jalan keluar setiap persoalan kehidupan. Bahkan ditambahkan dan diberikan rezeki dari sisi yang tidak disangkakan. Dan kedua, kita juga sudah tahu takwa itu adalah melakukan tertinggi manusia di hadapan Allah. Semakin orang bertakwa, semakin tinggi derajat di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang bertakwa tidak disiapkan surga. Wa ta'lamu ila waqtikum bi rabbikum wa jannah. Abdul samawati wal ardi kita pilih. Kita disuruh oleh Allah menuju amunannya dan kemudian menuju surga yang luar biasa dan ini jadi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sekalian, takwa jika diperjuangkan bisa dari sebuah meningkat satu kampung, bahkan bisa mendapatkan rahmat Allah dari langit dan dari bumi. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 19 ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, makanya pasti akan kami ciptakan rahmat dari langit dan juga dari bumi. Oleh karena itu sebetulnya untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, yang maju dan batin, sebetulnya berkati para pimpinan. Kalau pimpinan bertakwa dan mengarahkan penduduknya kepada takwa, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah, bahkan dari langit dan juga dari bumi. Ada sekalian, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri takwa yang urgen, yang bisa tentu kita pertahankan dalam hidup kita. Karena banyak ciri-ciri takwa dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi ini menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, orang yang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dari yang kita lawan bagi dan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Satu-satunya kitab yang menegakkan diri bahwa tidak ada keraguan itu adalah Al-Quran. Tidak ada kitab yang menjelaskan bahwa di dalam dirinya itu tidak ada keraguan bahkan Al-Quran. Dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada sekalian, tetapi yang menarik bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi manusia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 86 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan itu Allah menunjukkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Yang di dalam dia ada keterangan-keterangan dari petunjuk. Maka sekali untuk ini ada satu kisah yang dialami seorang presiden Korea Selatan, namanya Pak Sidi. Pada tahun 1963, Pak Sidi terpilih sebagai Perdana Menteri Korea Selatan. Kemudian bertanggung ke Sovietnya, namanya Tun Abdurrahman. Waktu itu Menteri Perdagangan di Malaysia. Pada saat dia dibawa Tun Abdurrahman, dan yang kami berikan kaligrafi, kebetulan yang kita apa ini?
Kemudian lanjutan Imam menjawab ini adalah lanjutan kalibrasi diambil dari ayat kisahkan. Terbilang diambil Quran surat Ar-Rum diberikan kepada masyarakat. Sebagai masyarakat mengeluh, tapi pasti selalu membawakan ayat ini. Tapi disebutkan dalam dari Al-Quran. Yang mengatakan ada ajaran Islam yang mengatakan kalau kita ingin berjaya, kita berjaya dari diri sendiri. Ini dengan pertolongan pada diri sendiri. Kita cerita kemudian, 10 tahun kemudian pasti mampu menyelamatkan keselatan bahkan keselatan di negara yang mampu. Tetapi dalam ceritanya pasti kemudian masih ditembak oleh para korporator dan tidak senang dengan kebijakan. Jadi sekalian, pasti seorang yang muslim hanya mengambil penggalan dari surat Al-Rum ayat 11. Itu tidak utuh. Karena ayat ini bisa yang tidak utuh. Masih ada awalannya dan ada yang dengan bagus, yang keluar dengan bagus, dia bisa menyelamatkan Korea Selatan. Kita menjadi orang Islam punya 6.666 ayat. Dan kita baca. Pertanyaannya apakah kita diberikan petunjuk dari kita dan mengubah kita, menyelamatkan diri kita, mengangkat harta mengangkat keluarga kita dan sebagainya. Kalau itu ada yang salah. Kalau dulu mungkin ada juga sudah mulai. Karena banyak masyarakat kita ini memahami apa yang baca sudah kita membaca. Orang yang akan mencari pahala bukan mencari petunjuk. Harusnya ketika kita baca Al-Quran kita mencari. Setelah kita baca petunjuk apa yang kita perlu. Kalau kita baca Al-Quran orang yang punya pahala, kita jadi tidak mendapatkan petunjuk. Tapi kalau baca Al-Quran kita petunjuk itu Allah akan mendapatkan pahala. Hadirin dalam masalah Rasulullah Nabi bersabda, "Ayukum man ta'al Al-Quran wa'ala." Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan juga sebetulnya dalam kehidupan kita di sejarah kita tidak akan bisa itu. Dari dalam ceritanya sangat terkesan dari Quran surat Al-Imran ayat 1. Walaupun minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada sekelompok umat di antara kalian yang mengajak kepada al-khair, mengajak kebaikan agama. Dan ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan kepada yang buruk, kepada yang baik dan ma'ruf dan kita masyarakat tapi tidak berkenan al-khair. Wahai orang munkar yang mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Dengan ayat ini dalam berdakwah terus, sampai menjadi terkait ayat lain. Sekarang Muhammadiyah berkembang bukan hanya di dalam negeri. Kekayaan ini memiliki kekayaan sederhana, tapi kalau sederhana itu dimiliki oleh orang-orang, kekayaan Muhammad dimiliki oleh umat berkata. Bahkan seorang pemimpin Iran, tapi coba cari di internet, tapi baru menemukan komen ini dengan tinggi. Dan di sini ternyata ada tulisannya, yang ada Quran surat Al-Qur'an ayat 62. Ini adalah Inna Mahiya Rabbi saya. Ayat ini sebetulnya dikutip dari jawab Musa dari pengikutnya. Pada saat pengikutnya dan Musa itu tidak pengikutnya mengutuk. Kemudian Nabi Musa menjawab, ini namanya Rabbi saya. Sesungguhnya saya bersama Tuhan Allah dan Allah pasti akan memberikan jalan. Sepertinya ini yang disebutkan oleh Imam. Dan dia yakin betul dengan pekan ini, maka beberapa yang dibuktikan kalau bukan petunjuk menuju kemenangan. Mudah-mudahan kita juga akan mengajarkan sebuah kejayaan. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, bagi kita umat Islam, mari betul-betul kita membaca Al-Quran dan kita petunjuk apa di dalamnya, terutama yang sesuai dengan prinsip atau tujuan. Kalau kita jarang membaca
dan mengkaji dan juga kita mendapatkan petunjuk di dalam atau dari Al-Quran. Yang kedua adalah memiliki karakter berbagi. Di dalam Quran, dalam hal ini dalam ayat 1 Allah berfirman, tidak berkata adalah yusrifuna fisikallahi wa dorong. Tidak berkata dia bersedekah, merupakan hartanya di dalam Allah, baik dalam keadaan akal maupun dalam keadaan menarikkan. Kenapa Allah mengatakan dalam keadaan akal maupun dalam keadaan fisik? Kalau tidak memiliki tiga makna. Yang pertama, bahwa pribadi pemberi itu sudah menjadi wataknya. Kalau orang sudah punya watak memberi, dia membutuhkan cara banyak harta saja. Tapi kalau sudah kebiasaan, sedikit pun dia tetap memberi. Bahkan kalau tidak mampu memberi harta, dia akan memberinya dengan tenaga, kemudian dengan waktu dan sudah cara ternyata adalah yang kedua, khotib menunjukkan pahala memberi itu bersifat sosial. Seorang yang punya harta 1 juta, dia berikan harta 100.000, berarti dia memberikan 10% dari harta. Tapi seseorang yang punya 50.000, dia berikan 200.000, berarti dia memberikan 50% dari total. Kita harus memberikan dan bersifat sosial. Allah tidak melihat jumlahnya, tapi melihat berapa persen dari kekayaan yang dia memiliki. Maka Allah mengatakan yusrifuna fisikallahi wa dorong. Yang ketiga, memberi itu kita sudah menjadi kaya untuk mendapatkan lebih banyak. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihatan ambatat syar'ah." Ini itu berarti jadi perumpamaan bersedekah di jalan Allah itu adalah Allah ibarat satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai yang menumbuhkan 100 butir. Jika orang bersedekah itu diberikan pahala itu 700 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di Quran surat Al-Imran ayat 27 Allah justru mengatakan bahwa jujur manusia di hobi. Saya kata Allah itu bisa memberikan itu kepada siapapun tanpa izin. Jadi dalam situ sebetulnya memberi itu adalah kunci juga untuk menuju kepada kemampuan. Cuma kita kadang tidak yakin atau kasihan. Hari sekalian ada satu fenomena yang positif tapi juga tidak disepakati. Ada penelitian bahwa anak-anak muda sekarang tidak suka membeli. Tetapi masalahnya membelinya bukan karena agama, tapi peristiwanya karena kemanusiaan dan gaya hidup saja. Ini tidak dijadi oleh Allah. Orang bertakwa membeli karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira catatan bagi anak-anak muda. Jadi apapun kita lakukan kalau tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi demikian. Yang kedua adalah sabar. Di ayat yang di Quran surat Al-Imran 1:4 Allah berfirman, "Siapa berkata dan wal-kafirin al-ghalib wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin." Mereka orang yang menahan amarahnya. Bahkan bukan hanya menahan amarah, karena menahan amarah itu ada amarah cuma dia tahan. Dia juga menyaksikan memberi maaf. Bahkan jika memberi maaf, dia berlaku baik terhadap orang yang berbuat salah kepada yang ngomong begitu. Ada dua penelitian yang sangat menarik. Kesabaran diselidiki oleh seorang peneliti barat namanya Angela Davis. Ternyata orang-orang seperti itu ternyata isinya itu adalah gizi. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah enduran daya tahan atau sabar. Dan banyak orang-orang yang non-agama Islam sabar, dia bisa sukses juga. Sabar bisa dilakukan oleh orang Hindu, oleh orang Buddha dan sebagainya. Tapi yang dimulai itu adalah sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyairu bisabri wassalah. Dipuji dengan innallaha ma'as-sabirin. Jadi sabar yang kita maksudkan itu adalah sabar dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri yang ketiga dari orang beriman itu adalah gemar beristighfar. Allah selalu katakan itu. Bahwa orang bertakwa pun kadang-kala berada dalam titik kelemahan di tubuh, titik kelemahan jiwa. Tidak kadang-kala berbuat maksiat kadang-kala. Bahkan kadang-kala juga berbuat dosa terhadap dirinya. Baik dalam hal maksiatan atau dalam hal itu, tapi tidak dilakukan gagal Allah pada itu. Orang berkata itu ketika dia berbuat dari inspirasi ada kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, ciri yang keempat dari orang yang bertakwa itu adalah sedikit tidur dalam sholat. Di dalam surat Maryam ayat 17 dan 18 Allah berfirman, "Tawli yang mahir dari orang yang bertakwa itu dirinya sedikit tidur di tengah malam. Bagi hal yang tak tidur dan itu akan sholat tahajud. Ada ayat kata-kata utama mengenai semoga Allah akan memberikan kenikmatan derajat semakin yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ini adalah derajat oleh Allah dan kita menyelesaikan masalahnya sebetulnya itu ada tinggi-tinggi. Salah satunya adalah keresahan. Jadi kita sudah lengkap paketnya itu mengantarkan orang bertakwa itu mudah dan membantu berbagai macam persoalan. Makanya ada seorang syekh yaitu nasihat Al-Qur'an Utsman namanya Syekh Al-Qur'an yang mengatakan barang siapa disalahkan oleh seluruh di malam hari maka ia akan disalahkan oleh musuh di siang hari. Itu biasa. Memang salah satu hal yang sulit untuk melaksanakan itu adalah karena ini diperhatikan tujuan lebih memulihkan nafsunya daripada berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian itulah beberapa hal yang mungkin perlu kita kembangkan, perlu kita biasakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang banyak kita petunjuk dari Al-Quran. Dan kita membiasakan berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan kita terbiasa berlatih sabar, beristighfar, dan juga memanfaatkan sebagian malam untuk sholat tahajud. Dengan demikian kita akan menjadi orang bertakwa dan terus akan membuat ketakwaan kita. Untuk persoalan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tengah kondisi apapun kita akan tetap istiqomah berada dalam diri ketakwaan kepada Allah sehingga kehidupan kita akan tentram, bahagia, sukses dunia maupun akhirat. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa lillahi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka وَأَرْجُ لَنَا إِيمَانًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَصَلَاتَنَا وَرُكُوعَنَا وَسُجُودَنَا وَتَقَرُّبَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَسَلِّمْ تَكْفِرَنَا يَا اللَّهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Akhirnya kita berhasil mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. وجعلنا الله وإياكم من العاقبين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله